Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis, oh kalau hukum kisos tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati. Jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, pemerintah ini kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Ini ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Taib teman-teman sekalian. Salah satu syarat negara Islam, pemimpinnya muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam. Kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Hah? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang begini anda tanya, ini hukum Islam bukan duduk di majelis ilmu begini? Hah? Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin nggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi nggak? Pemerintah buat nggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama. Antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai? Islam. Ada majelis ulama nggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Coba kembali kepada ilmu yang benar, teman-teman. Sekali lagi, saya mengajak anak muda muslim untuk tenangkan pikiran, jangan terbawa arus, tenangkan hati, teman-teman. Nuntut ilmu, perbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang kita nggak bisa lepas. Nggak harus antum tua dulu baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal yang bermanfaat. Allahu a'lam. Nabi SAW memang menyuruh setiap laki-laki mencari istri yang mau punya anak justru. Gitu kan? Senang dengan anak-anak. Dan subur. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikum. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih lagi banyak anak. Karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian. Maksudnya pada hari kiamat. Riwayat lain, aku akan bangga-bangga kalian di depan umat yang lain. Teman-teman sekalian, di sini ada diambil juga sebuah kesimpulan sederhana, yaitu memang subhanallah wanita yang penuh dengan kasih sayang bisa terlihat justru karena banyak anaknya. Kecuali dia mandul, berbeda. Tapi kalau ada wanita selalu gembira dengan hamilnya, berarti orang ini penuh kasih sayang. Karena ini dalam hadis dua kata ini sambung oleh Nabi SAW. Al-waduda, penuh kasih, al-walud, yang banyak anak. Karena memang subhanallah yang banyak anaknya itu penuh dengan kasih sayang karena dia diuji kesabarannya, gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkari. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ya. Jadi Allah melarang mengikuti apapun yang berhubungan dengan syaitan. Bisikannya, ajakannya, ya. Apapun. Dan selalu bisikannya syaitan itu kepada pelanggaran agama. Kapan Anda mendapatkan bisikan untuk melakukan apa yang Allah larang, pasti dari syaitan udah. Itu udah pasti. Ya. Disuruh berzina, disuruh berbohong, disuruh menipu, disuruh memukul, disuruh mencerca, disuruh memaki, disuruh memfitnah. Semuanya syaitan. Ya. Allah bilang, jangan ikuti langkah-langkahnya. Jangan ikuti bisikannya. Berarti mengikuti saya bisikannya nggak boleh, apalagi berteman. Seperti para dukun-dukun. Semoga Allah berikan hidayah, dia malah sengaja panggil-panggil syaitan. Sengaja ingin minta tolong pada syaitan. Yang akhirnya membawa mereka sesat.
Jangan pernah wariskan keburukan kita kepada anak-anak. Belum bisa baca Quran sampai 40 tahun, 35 tahun. Anak-anak harus hafal Quran di umur 6 tahun. Panggilin guru ngaji di rumah. Tutup kesalahan kita dengan, kekurangan kita dengan anak-anak ini. Jangan malah sebaliknya. Anak-anak ini dijerumuskan pada hal yang sama gitu. Karena ini semua teman-teman ancamannya neraka, bukan main-main. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan penyesalan luar biasa gitu. Beruntunglah orang yang faham masalah ini kemudian dia berhati-hati. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam thumma ja'alna lahum jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, duniawi saja. Gak mau akhirat, gak mau ibadah, gak mau patuh, mau haram, terserah, pokoknya saya mau lakukan, naudzubillah. Maka kami segerakan bagi dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam sebagai balasan di akhirat. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Makanya orang yang tetap mau mabuk, tetap mau berzina, ya sudah. Itu urusan dia, gitu kan? Dia mau itu, Allah kasih. Tapi dia ada hukumannya. Allah sudah ingatkan dari kitabnya. Al-Quran dalam kitabnya. Allah juga ingatkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang tidak bolehnya itu. Ya. Jadi dua kelompok ini, orang yang mau akhirat, Allah mudahkan dia. Orang yang mau dunia saja, Allah mudahkan. Orang beriman tentu kejar akhirat. Dunianya pasti akan ikut. Dalam pepatah dikatakan, siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Ayat kita kembali dulu ke Luqman ayat 14 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka. Al-ayah yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu atau kedua orang tuamu. Jadi Allah SWT menggantungkan syukur kepadanya justru dengan juga syukur kepada kedua orang tua. Karena mereka adalah penyebab utama kita ada di muka bumi ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman. Sudah cukup kita ada di muka bumi ini sehingga kita bisa menikmati makanan, minuman, hirup udara. Mungkin kalau kita menikah biologis segala macam, itu adalah sebabnya karena orang tua kita. Sebabnya karena orang tua kita. Kita ada karena mereka gitu.